Halo, selamat datang kembali di Vibomoku Channel. Apa kabar teman-teman trader semuanya? Kali ini di video ini saya akan melanjutkan Forex Trading for Beginner Part 2 ya. Jadi di sini saya akan kalau di video sebelumnya di Part 1 kita sudah mengulas sedikit awal mula sejarah tentang trading ya, mulai dari forex, commodity, juga di futures ya, di futures trading dengan forex trading ya. Oke. Kali ini saya akan membahas lebih ke forex-nya ya. Jadi ke forex dan sedikit ke komoditi. Oke. Jadi di sini kita belum mengarah ke eh, cara menganalisa ya, atau kita belum masuk ke technical analysis ataupun fundamental analysis. Jadi di sini kita baru masih mempelajari dasarnya ya. Jadi supaya kita tahu. Jadi teman-teman yang masih awam sekali tentang forex trading, nah di sini saya akan jelaskan ya. Oke, kita mulai. Nah, di sini saya akan para pelaku pasar ya, para pelaku pasar di forex trading ini. Jadi kita ini trading itu masuk ke ini ya, nomor 5. Jadi pelaku pasar di nomor 5. Nah, pelaku pertama itu adalah bank sentral masing-masing negara. Ya, kayak di apa namanya? Di Amerika itu ada The Fed ya, lalu di Eropa itu ada ECB, lalu di Indonesia sendiri itu ada Bank Indonesia. Nah, itu adalah bank sentral di masing-masing negara yang selaku pelaku pasar terbesar ya. Jadi number one ya, dikategorikan big player. Ini nomor 1 sampai nomor 4, dan yang paling tertinggi itu adalah bank sentral ya, karena mereka bisa cetak uang, mengeluarkan kebijakan cetak uang, menurunkan suku bunga, menaikkan suku bunga, dan kebijakan-kebijakan besar yang bisa membuat pergerakan pasar eh, bullish atau bearish. Oke, yang kedua adalah bank ya. Jadi ini bank ini yang dimaksud bukan bank sentralnya. Jadi ada ya, mungkin kalau di Indonesia ada banyak sekali macam bank ya. Bank BRI, Bank BNI, Bank Danamon, eh, dan banyak sekali ya bank di Indonesia. Nah, ini bisa menjadi salah satu pelaku pasar ya, pelaku pasar yang besar. Kenapa? Karena banyak contohnya dari pengelola investasi, korporat bisnis atau perusahaan-perusahaan ini, bahkan kita pun trader ini melakukan transaksi kecil-kecilan melalui bank, baru ke bank sentral ya. Nah, jadi bank ini juga sangat berperan dalam transaksi forex. Nah, oke, kita lanjut ke yang ketiga, itu hedge fund ya, pengelola investasi. Ya, jadi pengelola investasi ini banyak sekali ya, ada banyak perusahaan, biasanya ada yang biasanya diakhiri kapital ya. Jadi mereka mengelola dana investasi dan ditransaksikan di forex ya. Nah, itu contohnya apa ya? Kadang asuransi itu juga salah satu termasuk ya. Nah, oke, yang keempat, corporate business. Corporate business atau perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan yang melakukan transaksi di forex ya. Nah, oke, yang kelima itu baru trader, spekulator atau investor ya. Contohnya seperti kita-kita ini, trader-trader kecil ya. Nah, oke, yang keenam, orang-orang awam, turis atau orang-orang pada umumnya. Nah, jadi orang-orang yang traveling ya, atau orang biasa yang melakukan pembelanjaan di luar negeri, terjadi transaksi jual beli apa mata uang asing. Nah, itu masih dimasukkan ke kategori forex ya. Oke, mungkin dari pelaku pasar ini kita nomor 1 sampai 4 itu dikategorikan sebagai big player. Kenapa?
kenapa kok ada big player gitu? Karena mereka adalah pemain besarnya. Jadi kita sebagai pemain yang kecil, trading dengan lot yang kecil, ya, belum transaksi dalam jumlah besar. Nah, kita harus ngikut pemain besarnya nih. Kalau pemain besarnya masuk, melakukan transaksi dalam jumlah besar, otomatis pergerakannya akan cukup signifikan ya. Nah, contohnya kalau misalkan bank sentral mengeluarkan suatu kebijakan suku bunga, nah otomatis ya kalau kalian mau ini berarti sama aja melawan tren ya. Jadi jangan sampai melawan para big player ini, kita harus ngikutin ya. Big player ini mereka melakukan transaksi seberapa besar dan melakukan transaksi apa. Nah, itu kita harus berada di belakangnya. Kalau kita berlawanan, ya kita bakal habis ya, hancur. Oke. Nah, kita lanjut ke istilah yang ada di dalam forex. Nah, ini saya akan jelaskan dulu supaya yang awam bisa paham beberapa istilah yang ada di dalam trading forex ya. Oke, yang pertama itu adalah pips. Ya, mungkin teman-teman sering dengar ya. Sering dengar wah, udah untung 1 pip, naik 1 pip, naik udah 10 pip ya. Nah, pip ada yang bilang poin ya. Ada yang untung 1000 pip. Ya, kadang saya bingung. Ya, kalau pip ini itu percentage in point atau price interest point. Nah, yang sering digunakan oleh banyak orang kadang ada sedikit salah kaprah ya kalau menurut saya. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan pip ini adalah satuan unit untuk mengukur perubahan nilai tukar antara dua mata uang. Nah, jadi kita tahu di trading forex itu selalu berpasangan euro terhadap US dollar, pound sterling terhadap US dollar, Aussie terhadap US dollar, ya, dan beberapa mata uang lainnya. Nah, ini contohnya harga euro USD. Nah, ini ada harganya di contohnya 1,2159. 1 poin ya. Jadi angka pip itu dihitung di angka terakhir di belakang titik ya. Dan itu biasanya pip itu 4 digit di belakang titik, bukan 5. Kalau 5 seperti ini ya, contoh di quotes ini yang Euro USD, ini ada 1,21596. Nah, 6, kenapa di sini nggak saya masukkan angka 6 ya? Karena itu sebenarnya bisa dikategorikan bukan pip. 1 pip itu adalah kalau misalkan dari 1,2159 naik ke 1,2160. Nah, jadi kalau misalkan ada ini ada 6, berarti di sini ada harusnya juga 6. Jadi misalkan baru dihitung 1 pip. Jadi misalkan gini, 1,21596 itu dikatakan naik 1 pip kalau harganya naik menjadi 1,21606 ya. Jadi itu baru naik 1 pip. Nah, kalau turun 1 pip gimana? Sama, kalau 4 digit belakang titik itu 1,2158. Nah, jadi sebenarnya kalau yang menggunakan 5 digit di belakang titik itu nyebutnya bukan pip ya, pipet ya, tapi di sekarang ini banyak yang bilang pips, jadi tambah s, pip, jadi nggak pakai s itu yang 4 digit ya di belakang poin atau titik. Nah, kalau pips pakai ada s-nya itu yang 5 digit. Nah, tapi saya juga masih kurang paham dengan yang 5 karena sekarang ini banyak, hampir semua broker forex itu menggunakan 5 digit. Dulu waktu pertama kali saya trading itu semua rata-rata menggunakan 4 digit ya. Jadi rata-rata menggunakan 4 digit dan nggak tahu bermula dari kapan. Saya juga nggak lihat tahun, tapi tiba-tiba sudah banyak, hampir semua menggunakan 5 digit ya, 5 digit di belakang titik.
dan 3 digit untuk mata uang yang berhubungan dengan kayak yen ya, terutama dengan yen. Oke. Jadi ini gimana kalau dengan yen? Nah, ini contohnya yen ya, yang tadi saya sebut yen USD JPY ya, US dollar terhadap Japanese yen. Itu dari 106.07 naik 1 pip, itu dikatakan naik 1 pip kalau harga naik ke 106.08. Nah, contoh kalau kita lihat di sini 106.076 ada 3 digit di belakang titik. Nah, jadi sama ya. Jadi itu bisa katakan sebelumnya bukan pip-pipnya itu adalah keempat. Ya, jadi kalau misalkan 106.076 dikatakan naik 1 pip, itu kalau di 106.086 itu baru 1 pip. Ya, jadi sampai sini paham ya. Nah, ini nanti berbeda lagi dengan emas ya. Kalau emas ini di belakang titik itu hanya ada 2 digit. Ya, dari dulu juga 2 digit. Nah, jadi hitungnya gimana? Nah, kalau di emas itu kita lebih mengenal istilah poin. Ya. Jadi 1 poin gitu. Jadi misalkan dari 1798 naik ke 1799 itu adalah dikatakan naik 1 poin, bukan pips lagi ya. Nah, jadi ini penting ya. Jadi jangan nanti banyak yang saya lihat sekarang masih menggunakan pips. Untung di emas 1000 pip gitu. Wow, banyak banget ya. Orang ngira wah untungnya udah banyak banget gitu. Ya, padahal di sini kalau 1000 itu berarti baru 10 poin ya, kurang lebih ya 10 poin naiknya. Nah, jadi harus paham antara pip dan poin. Jadi jangan sampai nanti ketika kita nggak bisa membedakan ini, ketika ada yang melihat ada yang posting wah sudah mendapat keuntungan 1000 pip gitu di emas, ternyata dikira wah ini harga udah naik tinggi atau sudah turun jauh sekali, akhirnya melakukan transaksi sebaliknya ya, entah itu buy atau sell, dan akhirnya ternyata masih melakukan pelanjutannya. Nah, ini hati-hati ya, harus dipahami. Oke, kita lanjut. Istilah selanjutnya itu adalah lot ya. Jadi yang awam kadang bingung lot itu apa? Oke, saya jelaskan. Jadi lot ini adalah satuan yang resmi digunakan dalam transaksi beli dan jual dalam bursa ya. Jadi dalam bursa trading saham, mau forex, mau gold, oil, CFD ya, derivatif ya, atau futures trading, itu semua menggunakan transaksinya lot ya, satuan volumenya untuk mengukur volumenya. Nah, jadi di sini nanti beda-beda ya, di saham contohnya. Satu lot itu sama dengan 100 lembar. Ya. Ini kita penting mengetahui ini. Jadi kalau dulu ya, sebelum sekitar 2014, satu lot di trading saham itu sama dengan 500 lembar. Nah, kebijakan pemerintah mengeluarkan jadi 100 lembar supaya yang melakukan transaksi ini nggak hanya pemain-pemain besar atau big player tadi ya. Jadi dengan hanya 100 lembar orang-orang bisa melakukan transaksi senilai 1 lot. Jadi itu minimal kalau di saham. Beda dengan trading forex ya. Nah, trading forex itu 1 lot itu setara nilainya ya, memang nilainya adalah 100.000 US dollar. Nah, itu 1 lot. Nah, di Indonesia sendiri itu yang resmi mengikuti regulasi Bapepti itu minimal akun reguler itu adalah transaksinya 1 lot, tidak bisa transaksi di bawah 1 lot. Nah, di bawah 1 lot itu ada yang namanya akun mini
Ya, akun mini bisa melakukan transaksi 0,10 lot ya, paling minimal. Nah, sedangkan di broker yang kita katakan broker luar ya, yang tidak mendapatkan regulasi Bapepti dan regulasinya di luar negeri, itu ada namanya akun mikro ya. Akun mikro itu transaksi bisa mulai dari 0,01. Nah, contoh seperti yang ini saya screenshot ya, 0,01 itu minimal transaksinya. Nah, kita tetap basicnya, perhitungannya adalah kalau satu lot itu adalah 100.000 US dollar untuk trading mata uang. Nah, jadi kalau teman-teman semua yang sudah melakukan trading dan transaksi satu lot, ini pada bertanya kenapa trading forex ini banyak yang rugi, banyak yang loss. Beda dengan saham. Ya di sini perbandingannya ya. Nilainya. Satu lot sama dengan 100 lembar. Kalau yang trading saham bayarnya satu lembar berapa? Misalkan harga satu lembarnya harga saham si A 10.000 ya, tinggal dikalikan. Untuk satu lot dia harus butuh modal 10.000 kali 100 ya. Nah, jadi itu yang dibutuhkan modalnya 1 juta ya. Nilainya jadi 1 juta. Nah, di trading forex Anda trading sebesar satu lot itu harusnya modalnya adalah 100.000 US dollar. Nah, butuh modal yang sangat besar. Nah, jadi di sini kadang orang dengan modal di bawah 100.000 US dollar atau kalau dikatakan ke rupiah 1,4 M, orang-orang masuk 100 juta aja ya, modal 100 juta itu transaksinya bisa lebih dari satu lot. Nah, jadi resikonya sangat besar. Nah, itu nanti kenapa kok bisa sampai transaksi satu lot? Saya akan jelaskan di ini ya, penjelasan selanjutnya. Oke, sama juga yang trading emas ya. Satu lot itu nilainya sama dengan nilai kontraknya itu 100 troy ounce ya. Jadi 100 troy ounce itu berapa? Satu troy ounce nilainya itu adalah 31,1 gram. Jadi kalau 100 troy ounce itu setara dengan 3,1 kilo. Nah, bayangin trading ngambil posisi satu lot harusnya modalnya berapa banyak ya. Nilainya itu sebesar kalian beli emas fisik senilai 3,1 kilo. Nah, kalau kalian mau aman tradingnya, kalau trading dengan satu lot ya, modalnya kasihlah senilai nilai kontraknya seperti di trading saham. Ya, jadi trading forex pun juga gitu. Kalau mau aman gimana? Biar saya nggak sampai dana saya habis. Ya, tinggal dikasih modal sesuai nilai kontrak 100.000 US dollar. Nah, begitu juga dengan trading oil ya, trading minyak. Oke, yang trading minyak satu lot itu nilai kontraknya adalah 1.000 barel. Satu barel itu kurang lebih sekitar 159 liter. Nah, jadi tinggal hitung aja. Di sini ada hitungan pastinya, tapi banyak trader yang tidak ngerti nilai kontraknya. Mereka asal, ya udah saya modal cuman 1 juta, saya trading 0,5, 0,50 lot. Nah, tradingnya di apa? Di emas. Baru sudah ambil lagi posisi baru lagi tanpa menghitung nilai kontraknya dan resikonya begitu. Saldonya habis, mereka mengatakan trading ini berbahaya. Nah, gimana berbahaya? Kalau memang tidak tahu dasarnya. Nah, jadi di sini saya udah jelaskan ya lot ini penting. Jadi jangan sampai kalian nggak paham tentang ini. Ya, jadi ini paling penting lot ya. Oke, selanjutnya next. Ini saya akan jelaskan tentang spread. Banyak orang yang selalu bertanya, spreadnya murah mana nih? Di broker ini dapatnya segini.
Nah, di sini dapatnya segini. Oke, spread ini adalah selisih harga beli jual bid dengan harga beli atau aks ya. Nah, jadi bid itu selalu ada di area kiri dan eh, harga beli atau aks itu di sebelah kanan ya. Jadi bid aks ya. Nah, ini sama. Nah, spreadnya berapa? Nah, kalau pakai HP itu kita bisa lihat di sini ada tulisannya sebaran ya. Sebaran itu atau spread. Nah, ini contoh Euro USD adalah 11. Nah, ada yang GBP USD 16. Beda-beda ya. Nah, ini setiap broker beda-beda. Contohnya ini, saya yang di komputer kita bisa lihat di sini. Nah, itu spread Euro USD saya dapat 10, di sini 11. Nah, jadi ada yang spreadnya tetap, ada yang spreadnya mengambang. Ya, kenapa seperti itu? Ya, ini ada kebijakan-kebijakan masing-masing broker. Ya, ada yang memberikan spreadnya tetap ya tanpa komisi. Ada yang memberikan spreadnya murah tapi ada komisinya. Nah, jadi perusahaan broker forex ya semua keuntungannya dapat dari mana? Dari spread. Ya, kalau memang yang benar-benar asli ya, bukan perusahaan yang menipu. Ya, biasanya kalau yang menipu mereka ngasih spreadnya yang murah sekali dan mereka keuntungannya dari mana gitu kan. Nah, jadi mereka harus dapat keuntungan. Jadi kalau nggak ada spreadnya ya mereka keluarkan komisi. Jadi biasanya spreadnya kecil tapi ada komisinya. Contoh saya ikut ICN ya, broker-broker yang mengatasnamakan ICN. Nah, spreadnya itu kecil kecil banget bahkan di bawah ini ya, di bawah apa namanya 1 pip dan berdekatan sekali. Jadi keuntungannya udah langsung begitu ambil posisi itu cepat banget dapat keuntungan. Tetapi mereka terapkan adanya komisi sehingga karena adanya komisi, nah apa namanya kita hampir sama dengan ada spreadnya ya. Nah, oke, ini penting juga mengenai spread ya. Jadi biar paham. Kadang kalau yang masih awam dia akan bertanya baru ambil posisi kenapa kok langsung rugi. Nah, di sini karena disebabkan adanya perbedaan harga beli dengan harga jual ya. Jadi kalau kita misalkan ambil posisi buy itu dapatnya harga di 1.2160. Nah, tapi di saat itu juga kita langsung mendapatkan kondisi rugi ya transaksinya. Kenapa? Karena kalau langsung kita jual, kita dapatnya di harga 1.21596 ya. Nah, jadi eh, kalau langsung kita jual kita langsung mengalami kerugian. Ini sama aja dengan kalau teman-teman semua itu pergi ke bank ya. Kalau pergi ke bank lalu mau beli dolar ya, itu pasti ada harga beli dan harga jual. Nah, itu sama. Ada selisihnya. Itulah yang dinamakan spread ya. Oke, lanjut. Nah, leverage. Nah, leverage ini juga penting. Ini sangat-sangat penting kalau menurut saya. Ya dibanding yang lain ini adalah penting dan banyak yang melakukan bumerang ya melakukan kesalahan dalam memilih leverage. Oke, leverage ini adalah rasio antara jumlah jaminan dan dana yang dipinjam yang dialokasikan untuk trading. Keberadaan leverage dapat memperkecil modal untuk trading forex ya. Nah, jadi di sini saya jelaskan leverage itu seperti apa. Leverage itu gini. Jadi kalau kalian melakukan transaksi secara fisik ya, eh, melakukan transaksi forex di bank atau seperti para turis di money changer ya dan lain sebagainya, itu mereka adalah 1:1. Sama seperti saham, transaksi melakukan pembelian satu lembar saham seharga seperti itu, apa seharga nilainya. Nah, berbeda dengan trading forex. Trading forex ini ada yang namanya leverage, daya ungkit modal, atau kita dikasih modal pinjaman. Nah,
Jadi kalau di Indonesia standar yang regulasi Bapepti itu adalah 1:100 ya leverage-nya. Nah, kalau di broker luar, regulasi luar negeri itu ada banyak pilihan. Biasanya broker-broker tua atau yang sudah lama, mereka masih ada yang 1:1, bahkan 1:10, 1:20, itu untuk supaya orang paham tentang adanya resiko dalam trading ya. Dan sekarang lagi booming-boomingnya ya, saya mulai trading tahun 2008 itu masih sampai 1:400, 1:500 itu yang paling tinggi ya, yang diberikan oleh seorang broker. Nah, sekarang saya melihat adanya 1:1000, 1:3000 ya. Nah, ini hati-hati yang melakukan transaksi atau memilih menggunakan leverage yang cukup tinggi. Kenapa? Di sini kalian akan dikasih modal yang sangat besar. Artinya modalnya ini bukan modal kalian yang kalian depositkan, tetapi modal pinjaman. Misalkan nih, transaksi yang seperti tadi saya bilang, eh, di ini ya, apa namanya, di jumlah lot ya, di jumlah lot. Nah, oke. Jadi tadi di forex itu butuh 100.000 US dollar. Harusnya kita untuk transaksi satu lot itu butuh modal 100.000 US dollar atau 1,4 M. Di sini dengan adanya leverage kita bisa melakukan transaksi satu lot itu cukup dengan modal 10 juta rupiah. Nah, kok bisa? Nah, itu. Nah, jadi inilah kelebihannya leverage ya, kita dikasih pinjam dana jaminan ya. Peminjaman nanti resikonya gimana? Apakah kita harus kembalikan? Enggak, kita kembalikan, tetapi resiko tingkat ruginya semakin besar. Maksudnya gimana tingkat resikonya semakin besar? Kalau kita salah menganalisa, itu kita akan melakukan over transaksi yang lebih besar. Jadi misalkan dengan transaksi satu lot, kita harusnya rugi sekian juta. Nah, karena kita melakukan penambahan posisi sehingga akhirnya terjadi jumlah loss yang sangat banyak. Nah, jadi untuk lebih paham lagi saya akan jelaskan tentang margin karena ini saling berkaitan ya. Jadi antara margin dengan leverage. Oke, margin itu apa? Margin ini adalah uang jaminan yang ditahan sementara oleh broker sewaktu Anda melakukan trading atau trade dan akan segera dikembalikan ke akun Anda setelah Anda menutup liquid atau posisi yang Anda buka. Nah, jadi margin ya, ini margin terutama lebih dikatakan margin requirement ya, margin yang dibutuhkan. Jadi misalkan Anda deposit senilai katakanlah 1 juta ya, 1 juta rupiah. Lalu melakukan transaksi di forex. Nah, kira-kira butuh modal berapa untuk melakukan transaksi? Ya, jadi nanti saldo Anda itu nggak akan berkurang. Berkurang kalau sudah ada transaksi dihitung dari untung atau ruginya. Tetapi untuk mengambil posisi kembali, melakukan transaksi kembali, itu dihitung dari marginnya. Jadi berapa margin yang masih tersisa. Ya, jadi margin yang kita gunakan berapa? Dari 1 juta itu katakanlah kita gunakan 500.000. Berarti kita masih memiliki saldo sebesar 500.000 yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, tetapi 500.000 tadi itu bisa nilainya bisa berkurang. Dikurangi apa? Dikurangi posisi yang sedang berjalan. Jadi kita sudah gunakan 500.000 tadi untuk dana jaminan. Nah, ketika transaksi itu mengalami kerugian katakanlah 100.000, berarti itu juga akan mengurangi nominal margin. Jadi yang 500.000 sisa berkurang 100.000 lagi, jadi sisa
400.000 dana margin yang bisa dilakukan untuk melakukan transaksi. Nah, margin ini tergantung leverage juga. Nah, jadi kalau misalnya kita milih leverage 1:100, dana jaminan adalah 1% dari nilai kontrak. Nah, jika leverage 1:200, maka dana jaminannya adalah 0,5% dari nilai kontrak. Jadi kalau leverage-nya semakin kecil, otomatis kita butuh modal yang besar untuk transaksi, ya. Jadi untuk melakukan transaksi lotnya. Jadi kalau kita misalkan di akun kecil ya, akun mikro, kita menggunakan transaksi paling minim tadi adalah 0,01 lot. Nah, kalau di leverage yang 1:100, kita akan membutuhkan modal yang lebih besar dibanding dengan kita yang memilih leverage 1:200. Bahkan modal yang kita butuhkan akan lebih kecil lagi kalau kita memilih leverage yang lebih besar, yaitu 1:500 atau 1:3000. Nah, sampai sini paham atau tidak? Ini nanti kita nggak perlu ngitung sampai yang pakai rumus ini ya. Ini saya akan jelaskan perhitungan rumusnya, tapi nanti di MetaTrader di aplikasinya semua tercatat detail. Jadi kita nggak perlu hitung-hitungan lagi di kertas. Ya, ini cuman untuk sebatas pengetahuan dari teman-teman supaya bisa memilih leverage, ya. Bisa ada gambaran tentang leverage dan lot supaya kita bisa memanage resikonya, ya. Ke depan nanti bisa memanage resiko ini nggak hanya beberapa teknik manajemen resiko, ya. Nah, jadi di sini dari awal kita sudah bisa memproteksi, sebelum kita melakukan trading kita sudah bisa memproteksi resiko untuk mengamankan dana kita supaya kita nggak nggak melakukan kesalahan, ya. Nah, ini kenapa kok saya bilang nggak melakukan kesalahan? Banyak trader itu rata-rata loss. Kenapa? Karena tidak bisa menahan diri, melakukan transaksi berlebihan. Jadi ambil posisi beli, padahal trennya sedang turun. Nah, dan dia nggak sadar, dia ngerasa banyak yang merasa saldonya masih aman. Padahal dia menggunakan leverage, ya, leverage yang sangat tinggi 1:3000. Nah, begitu ada pergerakan yang cukup besar, saldonya atau equity-nya berkurang cukup banyak. Nah, biasanya akan terus melakukan penambahan transaksi sampai akhirnya free marginnya minus, ya. Sudah nggak bisa melakukan open posisi, tidak bisa melakukan transaksi lagi, baru berhenti, dan nggak lama saldonya habis dan mengalami kerugian. Dan di situ barulah terjadi stres, ya, marah-marah, berusaha balik lagi, ya. Memang benar, dengan adanya leverage yang tinggi, kita melakukan transaksi yang bisa melakukan banyak transaksi, dan kalau analisa kita tepat, keuntungannya juga akan sangat besar. Tapi perlu diingat, high risk, high return, ya. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan besar, ya resikonya juga sangat besar. Nah, kalau saran saya, gimana caranya kita lebih stabil? Kenapa? Karena yang namanya high risk, high return, ya, itu bahaya. Kenapa bahaya? Keserakahan itu akan nggak bagus dah pokoknya. Saya sudah banyak bertemu dengan banyak konsumen, banyak pelaku pasar yang hancur, yang awalnya sudah bagus dan akhirnya hancur karena keserakahan, ya. Tidak bisa memanage jumlah lot dalam transaksi, tidak bisa menentukan jumlah lot dalam transaksi, salah memilih leverage. Nah, ini sangat berbahaya. Oke, lanjut, ya.
Nah, di sini margin call ini yang sangat ditakutkan oleh banyak orang ya. Tapi banyak orang yang salah persepsi ya menurut saya. Salah persepsi. Jadi, woi sudah MC gitu kan. Wah, kena MC, kena MC gitu. Lebih ramai orang kena MC daripada kena stop out ya. Nah, oke, saya jelasin dulu ya margin call atau MC ini. Margin call itu apabila uang di rekening Anda jatuh di bawah margin yang diminta. Nah, atau dalam kurung margin yang dapat digunakan. Jadi, biasanya itu margin call itu tandanya kalau menggunakan trading menggunakan laptop atau PC biasanya akan ada di bawah saldo ya, di deretan saldo margin equity itu kedip-kedip ya, warna merah ya. Kalau zaman saya dulu bilangnya selalu ada ambulan ya, ambulannya sudah datang, siap-siap jemput ya. Nah itu kita ditandakan kita harus menambahkan jumlah uang ya. Jadi kita harus deposit atau kita harus top up saldo kita supaya aman karena margin yang tadi dibutuhin karena leverage tadi yang besar, kita melakukan transaksi dalam jumlah yang lebih besar dari nilai kontrak sehingga kita sudah nggak bisa melakukan transaksi lagi dan terjadilah margin call. Nah, ketika margin call ya, ini yang harus kita lakukan adalah apa ya? Top up kalau memang mau selamat. Nah, supaya nggak kena margin call gimana? Ya caranya tadi, kalian harus perhitungkan leverage dan jumlah lot ya supaya nggak MC. Lalu apalagi ya kita menggunakan manajemen resiko. Nah, manajemen resiko akan saya jelaskan di episode selanjutnya ya. Karena kali ini kita belum membahas ke risk management, tapi di episode selanjutnya saya akan bahas tentang risk management. Sebelum kita masuk ke analisis teknikal dan fundamental. Oke, stop out ya. Nah, stop out inilah yang menandakan berakhirnya ya. Kita sudah game over. Ya. Jadi ini eh, biasanya ya sisa equity kita tinggal dikit ya, paling disisain berapa dolar. Nah, tergantung posisi kita juga. Kalau rata-rata orang kena stop out itu beberapa broker menempatkan itu 30% ya, 30% apa persentase ininya ya, marginnya. Itu kalau sudah tinggal sisa 30% itu kena stop out ya. Coba sebentar. Kalau ya di sini terminal ya. Nah, oke. Di sini ada margin level. Nah, margin level inilah kalau sudah tinggal 30% biasanya kita akan di close ya. Jadi akan di close otomatis. Oke. Kita kembali ke ini. Nah, tapi banyak orang lebih kalau di Facebook update status, kena MC, kena MC. Nah, sebenarnya MC itu nggak ini ya, nggak mengerikan. MC itu memberikan tanda kita harus cepat melakukan top up ya sebelum dana kita habis dan kita cuman bisa menunggu suatu mujizat ya. Mujizat, tapi ini jarang terjadi. Ya, tapi saya pernah mendapatkan satu mujizat satu kali kurang 1 poin ya. Waktu itu transaksinya adalah di GBP USD yaitu tahun 2017 ya, kurang lebih tahun 2017 ya, kurang 1 poin aja ini saya sudah kena cut ya, kena cut posisi atau kena stop out. Tapi ternyata harga berbalik
Dan ya ini memang waktu itu pasar lagi gejolak sekali ya, penurunannya cukup tajam dan harga baliknya juga kencang sekali. Nah di situ saya selamatnya itu ada sebuah mujizat secara kebetulan, tapi ini nggak baik ya. Jadi kalau kena margin call ya cepat-cepat buru-buru top up ya. Jadi kalau terkejadiannya malam, tengah malam gimana ya, berarti Anda eh, belum memperhitungkan kira-kira saldo Anda berapa banyak ya. Oke, nah ini ada eh, hal yang berbeda dengan broker-broker lain ya. Setiap broker punya kebijakan sendiri. Nah, saya pernah menemui eh, ada salah satu broker yang terregulasi Bapepti ya, itu menggunakan sistem bukan stop loss atau eh, auto loss ya, auto cut ya, tapi menggunakan auto lock ya, AL, auto lock. Jadi terkunci, posisinya terkunci. Jadi ketika saldo sudah tidak memenuhi, misalnya kita transaksi buy, lalu ada margin call dan masih kita tembus, akan terjadi posisi locking, kuncian ya. Nah ini berbahaya sebenarnya kuncian ini. Nah, banyak orang terjebak. Ini sebenarnya salah satu apa ya? Kalau boleh saya katakan supaya konsumen atau tradernya melakukan top up kembali. Tapi ini ada baiknya, ada jeleknya. Baiknya apa? Banyak yang setelah melakukan top up kembali karena terkena kuncian, jadi ada posisi buy dan sell, mereka bingung untuk melakukan transaksi apa selanjutnya. Ya, karena banyak orang memilih waktu kena autolock adalah mempertahankan posisi awalnya ya, padahal tren berlawanan dan mereka udah jelas-jelas salah tapi masih melakukan top up dan ternyata akhirnya rugi lagi, harus top up lagi terus dan melakukan siklus seperti itu. Nah, jadi saran saya gimana? Kalau ada yang ini, pilihlah broker yang pilih stop out. Kenapa? Karena bagaimanapun juga ketika kita sudah kehabisan dana, kita harus berhenti dulu dan mempelajari apa yang sudah salah kita lakukan dan jangan diulang lagi. Kita harus tenangkan pikiran dan mencari waktu untuk kembali lagi ke market. Oke. Nah, ini ada salah satu istilah lagi adalah swap. Nah, ini banyak eh, yang tidak mau trading forex dan mengatakan trading forex ini riba. Nah, karena apa? Karena swap ini selisih bunga acuan yang berlaku pada masing-masing negara yang mata uangnya diperdagangkan di pasar forex ya. Nah, jadi di sini central bank ini contohnya dolar Kanada itu 0,25%, New Zealand 0,25%, US dollar ya sama ya di ini ya di bawah sama dengan 0,25%, Aussie 0,10%, Pound sterling 0,10%, Euro 0,00%, Japanese yen minus 10%, dan yang paling parah adalah Swiss franc minus 0,75%. Nah, maksudnya minus ini gimana? Jadi kalau kalian sama aja kayak di Bank Indonesia ya, di Indonesia sini. Di Indonesia sekarang suku bunganya berapa ya? Kurang lebih 2%-an ya. Saya lupa angka persisnya. Nah, jadi kalau kita menabung di bank itu kita dapat bunga. Nah, sama dengan di bank apa di mata uang lainnya atau di central banknya ya. Bank sentralnya ini yang paling parah itu adalah Swiss franc ya. Swiss franc itu kalau kita nabung di bank ya, di bank di Swiss sana itu kita malah bayar bunga ya. Bukannya kita dapat bunga, kalau kita nyimpen di sana itu malah bayar ya, nggak ada bunganya, malah kena 0,75%. Ini lumayan besar ya,
hampir 1%. Nah, kalau di Jepang itu minus 0,10%. Nah, ini kenapa kok bisa jadi riba? Karena tiap hari itu kita akan mendapatkan bunga atau membayar bunga. Nah, jadi kalau dulu ini saya paling suka dolar Australia. Dulu itu sampai 3% suku bunganya. Jadi kalau Aussie terhadap US dollar, suku bunga Aussie lebih tinggi dibanding US dollar, sehingga kita akan dapatkan bunga per hari itu lumayan tinggi ya. Dulu saya pernah melakukan uji coba 1 tahun saya transaksi, ya. Saya beli Aussie terhadap US dollar, saya biarin aja ya selama hampir 1 tahun. Dan waktu itu saya siapin modal agak besar, saya melakukan transaksi di akun Sen ya. Nah, lalu saat itu harga berlawanan, saya beli harga turun sampai hampir berapa pip ya, waktu itu ribuan pip lah ya. Tapi waktu setelah 1 tahun harga balik, dan balik ke harga masih belum ke harga yang semula saya ambil posisi. Saya masih mengalami kondisi rugi, tetapi total transaksi saya mendapatkan keuntungan karena dari bunga yang harus dibayar, saya mendapatkan positif bunga, sehingga keuntungan yang saya dapatkan itu dari bunganya ya, dari swapnya ini. Jadi bukan dari transaksinya, tapi dari swap saya bisa dapat keuntungan, dan keuntungannya cukup lumayan ya, cukup lumayan. Dan ya eh, nggak sia-sia, itu waktu itu sih cuman untuk nyoba-nyoba ya. Nah, kalau sekarang karena Aussie 0,10, US dollar 0,25, itu kalau kita buy maupun sell itu kena ya. Minus ya, semuanya minus, minus 2,31 kalau kita beli ya, swap long. Jadi long ini kalau di luar negeri itu istilahnya, kalau terutama di Amerika ya, long ini mengatakan panjang, artinya kita ke buy, arah buy. Kalau short itu pendek, ini ke bawah ya, atau kita sell. Oke. Nah, kalau euro USD, nah ini kalau kita ambil posisi short, itu kita dapat ya, per hari kita akan dapat 0,59% ya dari nilai kontraknya ya. Hitung-hitungannya nanti ada hitung-hitungannya, ini otomatis. Pokoknya kita kalau ambil posisi sell di euro, kita tahan jangka panjang, udah tiap harinya kita dapat pokoknya. Nanti tinggal dilihat di kolom short, kita akan ada bertambah. Jadi setelah pergantian hari itu akan ada penambahan ya. Jadi kalau misalkan eh, harganya tuh kita ambil posisi sell, akan ada tambahan keuntungan gitu. Apalagi kalau misalkan posisinya juga sesuai ya, turun, jadi keuntungannya akan bertambah. Nah, ini kenapa banyak yang tidak mau trading forex, karena ada riba ini. Tapi banyak perusahaan broker forex yang sudah menyediakan fasilitas ya. Jadi tidak ada swapnya. Jadi benar-benar nol. Jadi mau menginap atau tidak menginap, tidak ada biaya menginapnya, atau tidak ada berlaku bunga ini ya. Nah, jadi bisa tinggal cari perusahaan-perusahaan yang broker forex yang menyediakannya. Nah, jadi teman-teman yang beragama Muslim bisa melakukan trading forex ya. Nah, kalau dulu banyak yang melakukan trading forex, masih belum ada fasilitas tanpa swap, itu mereka transaksi di hari yang sama harus segera dijual ya. Transaksi beli paling lama sebelum penutupan market harus sudah jual, mau transaksi itu untung ataupun rugi ya. Oke, kita ke istilah selanjutnya, itu ada bullish or bearish ya. Jadi bullish, banyak yang bingung kenapa kok ada istilah bullish ya. Jadi bullish ini suatu kondisi di mana pergerakan pasar sedang mengalami gejolak naik atau menguat. Nah, jadi kalau ada berita headline contoh kemarin ya, Bitcoin lagi bullish gitu. Nah, harganya lagi naik.
Kenapa kok diibaratkan bullish? Jadi kalau banteng itu menyerang lawannya itu pasti menanduk. Dia menundukkan kepalanya ke bawah lalu melemparkan musuhnya ke atas. Nah, jadi biasanya ini terjadi di trading juga, jadi di pergerakan pasar. Biasanya sebelum melakukan penguatan yang tinggi, harga biasanya ada penurunan dulu, ya penurunan pendek lalu harga naik ke atas dengan cukup kencang ya. Nah, gejolaknya cukup tinggi. Nah, berbeda dengan bearish ya, beruang ya di sini. Nah, beruang ini atau bisa disebut bearish ini kondisi di mana pergerakan pasar sedang mengalami gejolak turun atau melemah. Nah, ini bisa kita lihat gimana cara beruang itu menyerang ya. Kalau menyerang musuh, beruang ini dia berdiri dulu ya, lalu mengangkat tangannya lalu mencabinya itu ke bawah. Nah, terkam ya, istilahnya terkam ke bawah itu. Nah, jadi ini seperti pergerakan pasar yang sedang turun. Nah, jadi di sini kalian bisa mengerti arti bullish dan bearish ya. Oke, lanjut. Oke, di sini saya akan jelaskan sedikit ini ya tentang mata uang ya. Jadi kenapa mata uang itu disebut currency pair ya. Nah, dibilang currency pair karena mata uang itu selalu berpasangan, tidak mungkin sendirian. Beda dengan saham. Saham ya fokus ke saham. Nah, berbeda dengan eh, mata uang. Jadi makanya di sini kita bisa melakukan transaksi dua arah. Kalau di saham itu cuman kita berharap harga naik. Kita nggak bisa berharap harga turun. Kenapa ya? Karena nggak ada pasangannya. Nah, jadi lebih enak punya pasangan ya daripada yang jomblo ya. Oke, ini bercanda aja. Oke, jadi lanjut eh, pasangan ya. Kita bicara pasangan. Jadi selalu berpasangan dan terutama itu lebih banyak dipasangkan terhadap US dollar ya. Oke. Nah, jadi di mata uang itu ada yang kita sebut dengan major currency ya. Itu terdiri dari mata uang yang ditransaksikan terhadap US dollar ya. Jadi mata uang yang ditransaksikan terhadap US dollar itulah disebut major currency. Di major currency ini kita juga mengenal dibagi jadi dua ya, atau dikenal ada dua, yaitu direct sama indirect. Nah, direct itu euro terhadap US dollar, GBP terhadap US dollar, Aussie terhadap US dollar. Itu direct. Kenapa kok ke direct? Karena mereka pergerakannya yang sama. Jadi kalau euro naik, ya pound sterling juga ikut naik, Aussie juga ikut naik. Nah, berbeda dengan indirect itu berbeda dengan yang direct ya. Jadi USD JPY. Jadi sama-sama ditransaksikan terhadap US dollar, tetapi pergerakannya berbeda. Nah, jadi euro US dollar naik, USD JPY Japanese yen-nya bukan naik tapi grafiknya turun ya. Nah, jadi ada perbedaan pergerakan. Nah, itulah yang membedakan direct dan indirect ya. Nah, lalu di sini ada mata uang komoditi, tapi ini sayangnya sekarang nggak seperti dulu ya. Kalau dulu ini berpengaruh sekali. Jadi mata uang komoditi itu eh, berpengaruh dengan pasar komoditi. Jadi kalau Aussie ya, dolar Australia terhadap US dollar itu dulu berpengaruh terhadap komoditi emas. Ya, emas, lalu nikel ya. Itu dulu sangat mempengaruhi. Nah, sama dengan US dollar terhadap dolar Kanada itu dengan komoditi minyak. Nah, biasanya kalau minyaknya lagi tinggi, dolar Kanada juga menguat. Nah, kalau di grafik USD CAD itu grafiknya turun.
Nah, itu ini ya komoditi, tapi sekarang udah nggak seperti dulu. Kalau dulu sangat ngefek sekali, kalau sekarang kurang begitu ngefek ya. Kurang begitu ini ya terkena imbasnya. Oke, mata uang cross rate. Nah, kalau tadi mayor itu ditransaksikan terhadap US dollar, kalau mata uang cross rate itu ditransaksikan pasangannya bukan US dollar ya. Jadi euro terhadap Japanese yen, euro terhadap Swiss franc ya, euro terhadap dolar Australia, GBP terhadap Japanese yen. Nah, jadi ini rata-rata dipakai untuk memperoleh keuntungan dari perbedaan interest rate dari beberapa negara lainnya. Nah, kalau dulu itu yang trading cross rate itu ini apa namanya ngincer eh, swapnya ya, ngincer swapnya karena biasanya selisihnya sangat besar ya, perbedaan selisihnya sangat besar. Kalau sekarang udah nggak terlalu besar ya, tapi mungkin masih bisa. Jadi contohnya nih yang cukup besar misalkan CAD terhadap CHF. Nah, kalau kita melakukan transaksi ini itu dapatnya swapnya lumayan gitu ya. Nah, tapi sekarang banyak orang eh, transaksi cross rate itu karena pergerakannya lebih besar ya. Pergerakan pasarnya itu tingkat volatilitasnya itu lebih besar. Kalau dulu itu nggak terlalu besar. Nah, kita contohnya itu Euro Japanese Yen sama Pound Sterling ya, Pound Sterling Japanese Yen. Itu sempat waktu pemilihan ini ya, presiden di Amerika itu pergerakannya luar biasa. Bahkan waktu eh, ini ya, apa namanya, ada satu berita saya lupa eh, tentang ini kalau nggak salah waktu ini ya Inggris mau keluar ya dari zona Eropa ya kalau nggak salah iya itu pergerakannya cukup sangat sangat luar biasa ya, dalam satu hari. Nah, jadi banyak orang mulai tertarik untuk melakukan transaksi cross rate ya. Oke, nah ini ada two ways opportunity. Nah, jadi mungkin yang masih bingung kenapa kok bisa sell dapat keuntungan, sebenarnya di sini eh, bukan seperti saham ya. Kalau saham beli berharap dapat harga naik dapat keuntungan. Nah, kalau turun ya rugi gitu. Kalau kok di forex kok bisa untung, kenapa? Yang tadi seperti saya bilang ada pasangannya. Jadi contohnya euro terhadap US dollar. Nah, euro di depan, US dollar simbolnya di belakang. Nah, jadi kalau kita membeli posisi buy, open buy, itu artinya kita membeli euronya ya. Dan ketika harga euro naik terhadap US dollar, berarti kita dapat keuntungan. Tapi kalau kita ambil posisi sell, itu istilahnya itu adalah kita membeli US dollarnya. Jadi kita menganalisa, oh US dollar bakal lebih menguat daripada euro, sehingga kita melakukan pembelian US dollarnya dan berharap harga turun. Dan ternyata ketika harga turun, ya kita dapat keuntungan. Ya. Nah, disitulah karena ada pasangan tadilah, itu kita bisa melakukan transaksi harga turun dapat keuntungan. Ya. Nah, kalau yang transaksi seperti saham, kenapa tidak ada keuntungannya? Karena mereka ya cuman perusahaannya saja, satu tidak ada pasangannya, ya. Nah, tapi ini akhirnya diterapkan di indeks ya. Kalau di indeks saham, transaksinya juga dua arah. Nah, ini eh, sedikit susah menjelaskannya ya. Kalau secara logika ya. Oke, kita lanjut aja ke kalkulasi profit. Nah, ini hitungannya ya, rumus ngitungnya. Jadi ada sedikit perbedaan antara
ngitung mayor yang direct dengan mayor yang indirect. Nah, indirect yang tadi USD JPY sama US dollar Swiss franc. Nah, itu ada sedikit rumusnya, ada perbedaan, yaitu di sini melibatkan kalau yang indirect ada likuidasi price ya, jadi ada dibagi ya likuidasi price. Nah, tapi kita nggak perlu ngafalin atau harus ngitung ya. Jadi karena di MetaTrader semuanya sudah otomatis dihitung dan nggak ada kesalahan lah ya, nggak ada ini otomatis, nggak perlu ngitung-ngitung lagi. Oke. Nah, ini untuk emas ya, perhitungannya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini penjelasan sedikit tentang MetaTrader ya, aplikasi yang digunakan untuk melakukan transaksi ya di forex ya. Jadi MetaTrader, nah ini ada fungsi-fungsinya ya. Jadi sedikit saya jelaskan. Yang paling penting itu adalah di ini ya, jurnal ya. Jurnal ini ada di terminal. Jadi ini ya, kalau kita buka, oke, saya coba. Harga naik lagi. Oke, terminal. Yap, dan ini ada jurnal ya. Nah, di sini ini kita bisa ngelihat apakah ada orang transaksi yang mencurigakan. Ya, jadi ini kita bisa ngelihat ya ke bawah. Nah, jadi setiap transaksi order itu ada muncul di sini. Jadi kalau ada yang merasa aneh, saya tidak ambil posisi, itu bisa kita cek di jurnal ya. Jam berapa? Nah, kita ngedit transaksinya, ambil pasang stop loss. Nah, itu ada keterangannya kalau misalkan, apalagi teman-teman yang menggunakan robot trading ya. Nah, jadi di sini nanti akan dijelasin kapan itu memang robotnya atau bukan ya. Oke. Nah, lalu signal bar ini nggak terlalu penting ya. Oke. Nah, ini saya lebih ke melakukan ordernya ya. Cara melakukan transaksi ya. Ini ada, kalau menggunakan laptop kita tinggal pencet tombol F9 aja, atau biasanya di grafik itu ada ini ya, sudah ada muncul, kita bisa kiri kanan ya, buy atau sell ya. Nah, itu kita akan pilih tipenya itu yang instant eksekusi ya, karena akan ada pending order. Nah, saya akan jelaskan pending order ya. Oke, pending order itu ada buy limit, sell limit, buy stop, sama sell stop. Oke. Nah, jadi buy limit itu apa? Buy limit itu masang order beli dengan harga di bawah harga running sekarang, dengan harapan jika harga yang sedang turun tersebut dapat bergerak naik lagi dari titik posisi harga pending buy limit tersebut untuk mendapatkan profit. Nah, itu buy limit. Buy stop itu memasang order beli dengan harga di atas harga running sekarang dengan harapan jika harga bergerak naik lagi dari titik posisi harga pending buy stop tersebut, maka akan mendapatkan keuntungan. Nah, sell limit dan sell stop itu juga sama ya. Sell limit dan sell stop itu juga sama. Contohnya gini, ini sekarang saya melakukan ada posisi sell dan saya ada sell stop pesanan. Nah, di sini saya melakukan sell stop, saya nunggu kalau harga turun ya, harga emas turun sampai di sini akan terjadi transaksi sell. Saya berharap apa? Kalau lewat dari harga sini, harga akan melakukan penurunan yang lebih ke bawah lagi. Nah, kalau saya ingin ngambil posisi
sell limit itu adalah di area atas yang harga sedang berjalan. Jadi saya prediksi ini harga bakal naik dulu, setelah itu baru turun. Nah, naik dulunya sampai berapa? Misalkan 17.94. Berarti di sini saya akan ambil posisi di 17.94, saya ambil pesan harga ya. Jadi ketika harga sudah menyentuh di situ akan ada posisi sell, dan ternyata kalau analisa saya benar dan ternyata harga turun, saya akan dapat keuntungan. Nah, itulah perbedaan pesan harga ya. Jadi nggak langsung masuk ke pasar, kita bisa pesen. Jadi kita nggak harus mantau terus, kita sudah yakin dengan analisa kita di harga berapa, harga akan turun. Nah, dan begitu pula dengan posisi pending order buy. Jadi kalau kita buy stop, misalkan nih di 17.94 saya pesen buy stop. Jadi berharap ketika harga ini nanti naik ke atas sampai 17.94, harapan saya harga naik terus, misalkan sampai 18.12 ini ya, kembali ke resisten. Tapi saya bisa pesan buy limitnya itu di bawah harga. Jadi misalkan saya prediksi harga bakal ke 17.65, ini harga bakal turun dulu nih. Nah, cari aman, saya nggak mau langsung ambil posisi dari harga sekarang, ini bisa aja turun dulu. Nah, bisa coba ke support. Nah, jadi saya pesen di sini. Jadi berharap ketika dia turun kena support, dia langsung naik lagi dan kembali menuju resisten. Nah, itu pentingnya. Jadi kita harus sabar. Nah, trading itu memang harus sabar. Kita nggak bisa asal langsung masuk ke pasar ya. Kita harus analisa dulu. Kalau sudah kita analisa juga kita nggak boleh buru-buru langsung melakukan transaksi ya. Nah, jadi kita harus kapan kita harus tahu kapan saya harus mengambil posisi di harga berapa, kapan saya harus jual, ya, kapan saya harus ambil keuntungannya. Oke, akhirnya kita selesai hari ini di episode kali ini. Pembahasan ini semoga membantu teman-teman semua yang ingin mengenal forex dasarnya. Ya, kita akan ketemu di episode selanjutnya. Saya akan bahas lebih ke risk management ya, sebelum kita belajar ke teknikal maupun fundamentalnya. Oke, sampai jumpa lagi. Jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Mungkin juga bisa komen kira-kira apa yang mau ditanyakan atau ide atau apapun itu. Silakan komen. Sampai jumpa. Salam profit. Bye bye.